Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iwan Hafiz. Saya mahasiswa dari Universitas Lalang Buana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Sekarang saya mau sedikit berbagi cerita tentang pengalaman saya mengikuti organisasi yang sudah saya pernah ikuti dari masa SMP sampai mungkin saat ini. Sebelumnya, saya pernah mendapatkan pertanyaan seperti, "Kak, gimana sih caranya berani buat ikut dalam organisasi dan keluar dari zona nyaman, yaitu malas untuk berbaur dengan orang banyak?" Saya sebagai individu yang mudah beradaptasi dengan suasana baru, berkenalan dengan banyak orang. Hal tersebut sejujurnya sedikit sulit untuk saya lakukan, namun di sini saya memberanikan diri. Saya mencoba untuk meyakinkan diri kalau gak dicoba, ya gimana gitu, kapan kita mau maju? Sampai kapan saya harus ragu dengan diri sendiri dan tidak berani mencoba hal baru? Dan disitulah saya yakin dan mulai mengikuti kegiatan pramuka awalnya. Karena pramuka itu dulunya saya pikir kegiatannya hanya berkemah, menghafal sandi morse, atau hiking. Ternyata setelah saya menjadi salah satu anggota, kegiatan yang dilakukan itu sangat banyak. Bukan hanya terkait yang saya pikirkan sebelumnya. Di pramuka saya mendapatkan hal baru yang terlepas dari kegiatan rutinnya. Disinilah saya mulai mencoba untuk memberanikan diri untuk berkenalan dengan teman-teman, berkenalan dengan orang-orang yang sifat dan karakternya itu unik. Karena nyaman dan rasa senang yang saya rasakan, saya mulai optimis dan selalu konsisten untuk mengikuti beberapa rangkaian kegiatan dan pertemuan rutin. Setelah 1 tahun saya menjadi anggota, banyak hal yang saya dapatkan, banyak ilmu sosial yang saya pahami semenjak menjadi salah satu bagian dari anggota pramuka. 1 tahun saya konsisten dan akhirnya di tahun selanjutnya saya diamanahi untuk menjadi sekretaris. Sebenarnya hal itu bikin saya kaget karena diamanahi tanggung jawab yang pada masa itu menurut saya berat. Jujur, saya kewalahan karena banyak hal yang belum bisa saya lakukan. Tapi atas bantuan kakak kelas dan teman-teman dan ya pembina yang lainnya pun saya bisa mempelajarinya dengan perlahan. Berjalannya waktu, jadi banyak banget waktu luang yang saya miliki. Nah, saya kepikiran buat cari kegiatan baru, ya seperti suasana baru, tapi saya tetap aktif di pramuka. Di waktu yang lainnya saya mengikuti latihan karate, hitung-hitung ya untuk belajar bela diri dan mencari teman baru lah. Tidak lama setelah itu saya lulus dari bangku SMP dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke SMA. Selama memasuki kehidupan SMA, tidak banyak kegiatan yang saya lakukan. Saya hanya mengikuti aktivitas yang sudah saya laksanakan dari SMP. Walaupun kegiatan ini pernah terjadi ketika saya duduk di kelas 9 SMP karena harus mempersiapkan waktu untuk ujian nasional. Saya menyadari bahwa untuk hal akademik banyak banget saya kurangnya dan sulit untuk mendapatkan nilai tinggi. Tapi dalam bidang olahraga saya merasa mampu, saya merasa bisa memberikan hasil terbaik dan berusaha semaksimal mungkin. Setelah lulus dari SMA, nasib baik tidak berpihak kepada saya karena masa awal perkuliahan harus saya alami diam di rumah karena pada saat itu di negara kita bahkan di seluruh dunia terdampak kena musibah yaitu COVID-19 dan semua kegiatan harus dilaksanakan dari rumah selama 2 tahun dalam kurun waktu yang sangat lama. Saya bingung nih mau ngapain. Setelah banyak drama, malas, pusing dan sebagainya, saya memutuskan untuk mengikuti banyak webinar dari teknologi, ekonomi, dan politik. Selain webinar, saya juga mengikuti kegiatan volunteer yang diadakan secara daring, salah satunya yaitu Sobat Bumi. Nah, kegiatan ini tuh mengarah untuk mengajak lingkungan sekitar agar tetap produktif,
walaupun hanya bisa melakukan segala aktivitasnya di rumah masing-masing, seperti tetap bangun pagi, berolahraga, berjemur, dan melakukan pekerjaan masing-masing nantinya, perbanyak baca buku dan menambah wawasan dari internet dan sosial media. Nah, sepertinya sedikit pengalaman yang saya sampaikan hanya sekedar itu saja. Terima kasih buat teman-teman atas waktunya udah mendengarkan cerita dari saya. Have a good day. Bye bye.